Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kehidupan, kita masih Allah berikan SK hidup ya. Dan nanti suatu saat SK hidupnya akan dicabut. Mumpung SK hidup masih diberikan, masih berlaku, maka marilah kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ilmu kita. Ya, iman saja tidak cukup. Iman itu harus disertai dengan ilmu. Maka itu majelis ilmu itu menjadi tempat yang mulia. Dan ilmu juga tidak cukup sebelum diamalkan, sehingga iman, ilmu, amal adalah sesuatu yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Para jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, kita sudah masuk pertemuan ke-7 dari buku Ekonomi Islam, Antitesis Ekonomi Kapitalis, di mana pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang peran institusi ekonomi Islam. Ya. Ini rangkaian kuliah ekonomi Islam yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai hari ini pertemuan ke-7, di mana pertemuan ke-7 ini sumbernya ada pada bab 6 buku ini, ya. Buku Ekonomi Islam, Antitesis Ekonomi Kapitalis, ada di bab 6. Nah, adapun agenda kita adalah pertama lembaga keuangan syariah, ya. Ini kita akan membahas landasannya, kemudian bagaimana tabungan yang sesungguhnya dalam Islam, kemudian penggunaan tabungan untuk proyek sosial, dan bagaimana investasi dan keuangan bisnis. Ini saya bagi ya, karena materinya cukup banyak. Jadi pada pertemuan part 1, pada pertemuan pertama untuk sesi ini kita akan membahas lembaga keuangan syariah. Lalu pertemuan yang akan datang kita akan bahas takaful atau asuransi syariah. Pertemuan berikutnya kita akan bahas wakaf, ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas hisbah dan pelindungan ekonomi, ekologi dan sumber daya alam. Jadi sesi ini dibagi pada 1, 2, 3, 4 pertemuan, ya. Jadi ini pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 nanti kita akan bahas tentang asuransi syariah, pertemuan ke-9 tentang wakaf, pertemuan ke-10 tentang hisbah dan perlindungan lingkungan, ekologi dan sumber daya alam. Nah, para jamaah sekalian, bab ini dibuka oleh Profesor Asad Zaman selaku penulis buku ini dengan mengutip surat At-Taubah ayat 109. Ya, mari sama-sama kita buka surat At-Taubah ayat 109. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan atau masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya lebih baik atau orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ya, jadi ini dikutip ya sebagai pembuka bab ini untuk memberikan pesan kepada kita, lembaga apapun yang mau kita dirikan, organisasi apapun yang mau kita buat, institusi apapun yang mau kita bentuk, landasannya harus takwa. Ya, landasannya harus takwa.
memang pada ayat ini bangun masjid. Ya. Ada orang bangun masjid bukan landasannya takwa. Tapi apa? Persaingan. Itu yang namanya masjid diror, ya. Bersaing bangun masjid. Bersaing bangun masjid. Kadang-kadang marah sama orang bangun masjid, ya. Bukan landasannya takwa. Ya. Meskipun ayat ini masjid, ya, tetapi keseluruhan organisasi yang mau kita bangun, apapun bentuknya, ya, mau universitas, mau rumah sakit, mau bank, mau asuransi, mau yayasan, apapun, maka landasannya adalah takwa. Kalau tidak, ini ancamannya. Kalau tidak, maka bangunannya nanti akan runtuh bersama-sama dengan dia ke neraka, masuk ke neraka semua. Ya, para jemaah ini mengerikan ini. Kalau kita tadabburi betul ayat ini mengerikan. Artinya apa? Pesan kepada setiap muslim untuk mengoreksi niat itu dari awal. Mengapain sih bangun ini? Mengapain sih dirikan ini? Mengapain sih bentuk itu dan sebagainya. Ya, yang jelas landasannya harus takwa. Ya. Jadi apapun yang kita bangun, lembaga ekonomi misalnya, apapun yang kita bangun, maka landasannya harus takwa. Ya, bukan yang lain. Para jemaah sekalian, dengan adanya nas larangan Islam atas bunga atau riba, ya, dan posisi sentral transaksi yang berbasis riba dalam sistem ekonomi kapitalis, maka tantangan pertama yang dihadapi dalam menerapkan ekonomi syariah adalah bagaimana mengembangkan alternatif pengganti riba atau pengganti bunga. Ya, kita sama-sama menyaksikan Desember 2003, ya, bukan 2023 ya, tapi 2003, artinya sudah 21 tahun yang lalu. Desember 2003, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank haram. 21 tahun yang lalu. Ya, sudah keluar fatwa bahwa bunga bank haram, sehingga harus dicari apa penggantinya, apa alternatifnya. Ya, tentunya kalau larangan tidak ada solusi, bukan larangan namanya. Ya, Islam itu sungguh indah, memberikan larangan tapi memberikan solusi. Ya. Ketika Allah melarang zina, melarang yang namanya hubungan yang tidak jelas, maka Allah menghalalkan pernikahan. Ada solusi. Ya. Ketika Allah mengharamkan makanan yang haram, maka Allah memberikan banyak sekali makanan yang halal. Ada solusi. Ya. Begitupun dalam ekonomi, ketika riba diharamkan, maka ada solusi. Nah, bagaimana respons dunia terhadap hal ini? Ya. Nah, pertama, argumen bahwa bunga bank yang terdapat pada perbankan modern saat ini berbeda dengan bunga yang dilarang dalam Al-Quran. Ini argumen pertama. Jadi dia bilang interest rate yang sekarang ada di perbankan itu beda dengan bunga yang dilarang dalam Al-Quran. Ya, biasanya argumennya kalau yang dilarang itu bunga yang berlipat ganda, itu argumennya biasanya. Pinjam 100 kembali 200. Nah itu ya, itu yang haram. Kalau enggak lipat ganda tidak haram. Itu biasa argumennya gitu. Ya, karena memang dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan la ta'kulur riba ada'afan mudha'afah. Janganlah engkau makan riba yang berlipat-lipat. Nah, ya.
Tapi kemudian kalau dilihat pada ayat yang lain, misalnya Al-Baqarah 279, itu segala jenis riba, baik yang berlipat maupun yang tidak berlipat, itu diharamkan, ya. Tapi argumen pertama itu mengatakan bahwasanya yang bunga yang ada sekarang saat ini di perbankan konvensional itu tidak sama dengan riba yang ada dalam Al-Quran. Dan itu dipilih oleh kalangan Kristen dan Yahudi. Makanya mereka terus menerapkan perbankan konvensional, ya. Terus, dan sebagian umat Islam juga, ya. Tapi secara umum kalangan Kristen dan Yahudi lah yang memahami perbankan itu bunganya tidak sama dengan riba yang ada dalam Al-Quran, sehingga mereka membolehkan. Itu yang pertama. Nah, respon yang kedua, mencari padanan dari lembaga-lembaga modern yang sudah ada serta memiliki fungsi yang sama, ya. Jadi tadi perbankan, ya sudah, kita buat perbankan tapi dasarnya Islam, muncullah bank Islam, ya. Asuransi, ya sudah, karena ini kebutuhan, kita buatlah asuransi yang dasarnya Islam, muncullah asuransi syariah, ya. Begitupun yang lain, pegadaian, ya, koperasi dan lain-lain, ya. Nah, Ayub tahun 2002 dan Zahir Hasan tahun 2001 ini sudah melakukan riset dan mempublikasikan secara luas bagaimana membentuk bank syariah yang beroperasi tanpa riba, ya. Nah, itu kalau mau detail baca itu tulisan itu atau buku itu atau riset itu. Referensi lain yang bermanfaat dan komprehensif adalah The Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance, ya, yang diterbitkan oleh The Institute of Islamic Banking and Insurance pada tahun 92. Ya. Nah, ini pendekatan ini disebut pendekatan yang evolusioner. Jadi padanannya diambil lalu disyariahkan, ya. Nah, pendekatan yang ketiga, lembaga keuangan syariah secara mendasar berbeda dengan struktur lembaga keuangan kapitalis atau yang kita kenal dengan konvensional, ya. Perbankan misalnya di dalam Islam di awal-awal zaman Rasulullah tidak ada perbankan. Bagaimana pengusaha butuh modal? Langsung B2B, ya, atau P2P, person to person atau business to business. Tidak ada lembaga intermediasi seperti bank, nggak ada. Saya butuh modal, lalu Bapak Anton punya modal, saya pinjam ke Pak Anton, bagi hasil, musyarakah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan Khadijah, ya. Bisa musyarakah, bisa mudharabah bagi hasil. Tidak ada lembaga intermediasi yang ngumpulin uang orang lalu menjamin ke orang yang butuh, nggak ada. Langsung B2B atau P2P. Nah, berkembangnya perbankan, ya, nanti akan saya jelaskan kenapa kemudian perbankan itu muncul, ya. Nah, itu adalah menyalahi, ya, prinsip daripada bisnis Islam. Itu sehingga pada pendekatan ketiga ini beberapa ahli-ahli ekonomi Islam itu tidak menyukai pendekatan-pendekatan seperti itu, ya. Mereka menyebutnya kita harus melakukan pendekatan revolusioner, ya. Maksudnya apa? Kita bentuk lembaga khusus, lembaga yang memang dari dulu sudah ada dan kita hidupkan lagi, ya. Ini sudah banyak sekali tulisan-tulisan, misalnya tulisan Ansari tahun 2000, Qasim 2001, Fadilo, Ghazi dan kawan-kawan, ya. Jadi yang dijelaskan oleh Ghazi tahun 92
Itu yang harus diutamakan adalah tujuan yang akan dicapai oleh sebuah lembaga. Jika tujuan ini sesuai dengan prinsip Islam, maka lembaga yang akan digunakan untuk mencapainya yang sesuai dengan hukum Islam harus dikembangkan. Nah, pada respon yang ketiga ini itu dikembangkan mulai daripada dunia perwakafan. Ya. Kenapa? Karena wakaf dari zaman Rasul sudah ada. Ya, jadi itu yang kemudian dikembangkan dengan format atau dengan teknologi yang berkembang seperti sekarang. Nah, untuk melihat seperti apa struktur lembaga-lembaga keuangan dalam ekonomi syariah, kita harus fokus pada gagasan bahwa uang itu merupakan alat untuk mencapai tujuan. Ya. Sekali lagi, uang itu merupakan alat untuk mencapai tujuan. Artinya, uang itu bukan tujuan itu sendiri. Jadi kalau orang untuk apa hidup? Untuk ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, ya. Itu berarti uang itu jadi tujuan, bukan? Untuk apa hidup? Untuk mencari keberkahan Allah dengan banyak sedekah. Beda. Artinya kalau ketika dia mengatakan banyak sedekah, uang itu sebagai alat dia untuk mencapai tujuan ridha Allah. Beda dengan orang yang kemudian menumpuk-numpuk hartanya untuk dikumpulkan. Ya. Nah, jadi gagasan inilah yang merupakan poin utama daripada ekonomi syariah. Ya. Jadi uang itu bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Ridho Allah. Ya, ridho Allah. Seperti dalam Al-Quran, ya, ketika Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu dia. Itu tujuan kita. Ketika Allah cabut nyawa kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Nah, itu dia. Itulah tujuan hidup kita. Nah, bagaimana mencapai itu? Banyak yang bisa kita gunakan channel-channelnya. Ya, bisa dengan channel harta, bisa dengan channel jabatan, bisa dengan channel kekuasaan, bisa dengan channel relasi. Segala macam channel bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan ridha Allah tadi. Ya. Nah, hal ini sangat berbeda dari ide akumulasi modal tanpa batas, yang merupakan prinsip kapitalisme yang memiliki tujuan utama untuk menghasilkan uang lebih banyak. Ya. Karena apa? Karena Islam mengharuskan Muslim untuk mengarahkan hidupnya, hartanya, dan amalnya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran telah menjelaskan bagaimana membelanjakan harta untuk mencari ridhonya dan kesuksesan akhirat. Ya, coba kita lihat Al-Baqarah ayat 77. Ya. Nah, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, ini bukan Al-Baqarah, ini Al-Qasas ini, ya. Ini salah tulis. Al-Qasas, ya, surat 28 ayat 77, ya. Nah, di mana di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah, wabtaghi, dan carilah fima, terhadap apa-apa atakallahu, yang Allah berikan kepadamu. Ya, apa saja yang Allah berikan kepada kita, harta, ya, ilmu, jabatan, kekuasaan, maka kita gunakan itu untuk apa? Untuk mencari darul akhirah, ya, untuk mencari akhirat kita, ya, untuk mencari pahala yang akan kita nikmati nanti di akhirat kita.
Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Ya. Jadi jangan karena kita mengejar akhirat, dunia kita lupakan. Karena di dunia ini kita juga sedang memikul tanggung jawab istri, tanggung jawab anak-anak, tanggung jawab keluarga. Ya, kalau wanita tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, ya, pada keluarganya. Artinya kita nggak bisa menafikan dunia karena kita bukan malaikat. Tapi tujuan utama kita adalah akhirat. Ya, ini dia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Jadi sebenarnya kita transfer saja. Ya, makanya ada asmaul husna, ya. Sifat-sifat Allah itu. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat Allah yang mestinya kita transfer itu kepada makhluk yang lain. Ya. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Allah paling benci kepada orang yang buat kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi itu ada dua. Pertama, kerusakan fisik, nebang hutan sembarangan, ya. Sehingga akhirnya longsor, banjir, iklim tidak jelas, ya, merusak lingkungan, itu fisik. Ya, ada lagi merusak bumi, tatanannya, governance-nya, apa misalnya korupsi. Korupsi itu termasuk merusak bumi itu. Ya, kenapa? Dia merusak tatanan, governance daripada kehidupan dan lain-lain, kejahatan yang lain-lain. Ya, Innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu di ujung ayat. Yang artinya sesungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Dan jamaah sekalian, daya rusak orang pinter itu lebih dahsyat daripada daya rusak orang bodoh. Ya, makanya yang Allah jamin bukan orang pinter, tapi orang yang bertakwa. Ya. Allah nggak jamin orang-orang pintar itu masuk surga. Karena apa? Orang pintar ketika dia jahat, daya rusaknya itu lebih dahsyat, ya, daripada orang-orang bodoh. Maka itu Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Nah, maka penekanannya adalah pada pemanfaatan apa yang kita miliki untuk kemanfaatan orang lain. Ya, makanya di dalam sebuah hadis kan dijelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya pada orang lain. Jadi sesungguhnya kesuksesan kita itu terletak pada bagaimana seberapa manfaat kita pada orang lain. Ya. Kalau kita bermanfaat bagi istri kita, berarti kita orang sukses. Kita bermanfaat bagi anak-anak kita, berarti kita orang sukses. Kita bermanfaat bagi tetangga kita, berarti kita orang sukses. Kita bermanfaat bagi lingkungan kita orang sukses. Kita bermanfaat di tempat kerja kita orang sukses. Ya. Jadi sejauh mana kita bermanfaat, ya, kehadiran kita itu ditunggu-tunggu sama orang lain karena memberi manfaat. Ya, jangan wujuduhu ka'adamihi, ya. Ada enggak adanya dia sama aja gitu. Artinya apa? Tak memberi manfaat. Ya, menggarami air laut gitu. Ada dia enggak memberi manfaat, enggak ada dia apalagi gitu. Nah, itu ya. Jadi itu yang membuat perbedaan yang sangat jelas antara
ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, ya. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki? Kalau ekonomi pasti memanfaatkan harta, ya, terhadap tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masyarakat yang berasaskan gotong royong dan saling percaya, seseorang dapat bertahan hidup dengan tabungan dan harta yang sedikit, lantaran ia dapat mengandalkan bantuan dari orang lain saat masa sulit terjadi. Nah, ini ya. Ini Pak, ini saya saksikan Pak ketika saya kecil. Ketika saya kecil itu, ayah saya itu ikut yang namanya STM, Serikat Tolong Menolong. Mereka setiap minggu itu infak. Ya, infak. Nanti ada yang kemalangan diambil dari situ. Ya. Ada yang kesulitan tidak bisa makan diambil dari situ. Ya. Artinya apa? Artinya gotong royong dalam ekonomi itu sudah dipraktikkan oleh masyarakat kita. Ya. Itu yang harusnya kita, ya, ini saran saya ya, kalau sudah alhamdulillah. Masjid Al-Hidayah harus membuat program itu. Belum tentu orang komplek ini semuanya orang mampu, belum tentu. Bisa saja kita nggak tahu, bisa saja ada penduduk di komplek ini yang tidak bisa makan. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Semua kita. Ya. Jadi dulu orang-orang miskin itu dia nggak khawatir dia nggak makan. Kenapa? Karena kebersamaan dalam Islam itu sangat luar biasa. Ya. Di zaman Rasul, ya, banyak sekali kisah-kisah itu. Zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan di zaman Khalifah Utsmaniyah di Turki. Itu kalau kita dengar cerita itu kayak dongeng gitu. Apa iya ada kayak gitu zaman sekarang? Kira-kira gitulah. Karena sekarang itu orang sudah egois semua gitu. Lulu gua. Ya. Termasuk dalam harta gitu. Ya, maka kita perlu membentuklah di sini Baitul Mal misalnya. Ya. Untuk apa? Tadi itu untuk keras program penduduk-penduduk atau warga-warga di komplek ini yang tidak bisa makan. Itu bisa saja terjadi. Ya. Misalnya janda-janda tua, suaminya udah meninggal, anaknya nggak ada, misalnya hidup sebatang kara. Siapa yang jamin hidup mereka? Atau duda-duda tua, pensiunannya nggak cukup, anaknya nggak mampu, siapa yang jamin? Atau pedagang-pedagang UMKM yang rugi melulu karena memang ekonomi sulit, siapa yang jamin? Makanya sekarang yang namanya pinjol itu laku keras. Kenapa? Karena tadi itu meminjam ke tetangga nggak dikasih, minjam saudara boro-boro dikasih, yang dapat omelan. Akhirnya kemana? Udah pinjol aja lah. Begitu pinjol, dalam hitungan menit keluar itu cair itu duit. Nggak ada yang tahu lagi, ya. Cuman bayarnya, masya Allah itu, ya, itu riba yang nyata itu. Ada satu pinjol bunganya 0,3% per hari, per hari, ya, per hari. Kali 30 berapa itu? 9% sebulan, kali setahun. Nah, itulah namanya ada afan mudha'afah, berlipat-lipat. Dan kalau nggak mampu bayar, bunganya dimasukin pokok, dibungain lagi. Gila itu. Makanya sekarang akhirnya banyak orang bunuh diri gara-gara pinjol. Siapa yang dosa? Yang dosa adalah orang-orang yang mampu, yang nggak mau bantu. Itu yang dosa.
Ya. Saya melihat sendiri ketika saya sekolah di Islamabad itu ya, itu orang-orang miskin itu nggak takut anaknya nggak sekolah, nggak takut. Kenapa? Karena saudara-saudaranya banyak yang bantu. Jadi mereka itu modelnya joint family system. Ya, joint family system itu misalnya saya punya anak 5 laki-laki semua misalnya. Nanti mereka kalau sudah dewasa nikah. Nah, mereka begitu nikah, mereka tinggal di rumah saya semua itu. Jadi kalau saya punya 5 anak berarti 5 menantu di rumah saya semua. Jadi bayangkan rumah saya harus besar. Kalau nggak besar, kayak apa crowdednya itu? Ya, tinggal di rumah saya. Lalu anak-anak saya setor gajinya itu ke istri saya. Ini joint family system ya, ke istri saya. Lalu istri saya membelanjakan uang itu ke cucu-cucunya, tanpa membedakan, oh ini bapaknya ini gajinya gede, ini bapaknya gajinya kecil. Enggak begitu. Jadi misalnya 5 anak, anak pertama gajinya 100, anak kedua gajinya 20, anak ketiga gajinya 1000, anak keempat gajinya 50, anak kelima gajinya 300 misalnya. Istri saya, neneknya cucu-cucu itu, ketika dia membelanjakan untuk cucu-cucunya, untuk sekolah, untuk apa segala macam, dia nggak lihat, oh ini bapakmu uangnya banyak, kamu harus banyak. Enggak. Jadi dibayangkan yang 5 ini, berapapun cucunya, itu pasti sekolah semua. Itu hebatnya joint family system. Salut saya. Nah kita, ya Allah, kadang-kadang adik-beradik aja berantem gara-gara harta. Musuh-musuhan gara-gara warisan. Ya. Mereka saling bantu. Akur. Ya. Jadi mereka nggak takut. Miskin misalnya, ada nih 5, 3 kaya, 2 miskin. Yang 2 miskin dia nggak takut, dia nggak khawatir. Kenapa? Kakak-kakaknya pasti akan bantu, anak-anaknya pasti sekolah semua. Ya, ditambah di sana pesantren-pesantren hafiz Quran pada gratis. Jadi kalau mau kalau mau sekolah yang gratis, masukin pondok tahfiz saja. Ya, jadi bisa dibayangkan orang-orang miskin itu anaknya 5 hafiz semua. Ya. Nah, Wolf tahun 98 telah mencatat keramatamahan yang dinikmati oleh orang-orang yang pelancong di seluruh dunia muslim selama lebih daripada 10 abad. Ya. Jadi dulu dalam dunia muslim itu ada namanya, sekarang juga masih ada, hotel transit tapi wakaf. Ya. Hotel transit tapi wakaf. Jadi bagi para musafir itu kalau nginep itu nggak bayar, ya, itu nggak bayar. Dari mana? Dari wakaf. Ya, sehingga dulu orang kalau mau dagang ya, itu sangat terbantu. Ya, kalau mau silaturahim, ya, terbantu karena tidak perlu keluarkan biaya hotel. Mau jalan-jalan gitu ya, nggak perlu keluarkan biaya hotel. Sekarang bayar semua, ya. Dan bagaimana juga pedagang-pedagang muslim ketika itu sangat ramah. Ya, ketika mereka makan, ada yang lewat diajak makannya. Makan sini. Sampai sekarang pun gitu kan, kalau di Haram kan, di Haram, di Makkah Madinah itu kan, kalau pegawai tokonya lagi makan, pas kita lewat diajak makan sama dia itu. Makan sini. Ya. Kita misalnya mau belanja gitu ya, belanja nih, aduh lagi makan dulu, ayo makan sini bareng-bareng. Ya, keramataman mereka. Nah, keberatan umum terhadap gagasan yang mendasarkan sistem keuangan pada kerjasama dan kepercayaan adalah sistem bahwa ini hanya mungkin dilakukan di komunitas kecil, di mana hubungan pribadi dapat dipertahankan. Jadi orang-orang sekarang, kenapa mereka pro kepada perbankan? Mereka bilang, kalau yang namanya bisnis kepercayaan bagi hasil itu hanya pada komunitas kecil.
nggak bisa kita terapkan pada komunitas besar. Itu argumen mereka. Ya, dalam populasi yang besar, apalagi satu provinsi misalnya, ya, itu hanya lembaga modern yang berbasis bunga tadi yang bisa eksis. Kalau kerjasama susah, itu argumen mereka. Nah, yang menarik ada argumen yang menantang itu, ya, dan itu hasil riset. Misalnya Lopez tahun 76 menunjukkan bahwa di era revolusi perdagangan yang mengalir bebas perdagangan di seluruh dunia itu ada 400 tahun ya, antara tahun 1950 Masehi sampai tahun 1350 Masehi, itu disebut dengan era revolusi perdagangan, di mana saat itu ekspor impor antar dunia itu sudah luar biasa. Nah, saat itu metode pembagian risiko itu sesuai dengan syariah. Jadi berbagi hasil. Ya, kalau untung sama dibagi, kalau rugi sama ditanggung. Ya, bayangin loh. Tahun 950 Masehi itu kan kira-kira 1250 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Itu sudah diterapkan di negara-negara muslim bagaimana bisnis itu dikembangkan dengan bagi hasil, bukan dengan bunga. Ya. Nah, bahkan Mirakhor ya, 2007 Mirakhor ini nama lengkapnya Abbas Mirakhor, dia kerja di IMF, dia orang Iran ya. Dia malah mencatat bahwa metode ini memang membutuhkan lebih banyak kepercayaan daripada metode riba. Ya. Nah, persoalannya adalah ketika tidak ada orang yang bisa dipercaya, itu susah. Kan bisnis itu kepercayaan. Ya. Business is a trust gitu. Kalau nggak percaya, nggak mungkin kita bisa bisnis sama orang kalau nggak kita percaya sama orang itu. Ya. Nah, Mirakhor menunjukkan, ini risetnya yang luar biasa. Mirakhor menunjukkan bahwa guncangan pada sistem trust, pada sistem kepercayaan itu disebabkan oleh perang salib, disebabkan oleh inovasi Mongol, disebabkan oleh wabah pes, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pada orang lain, sehingga muncullah model bisnis dengan riba. Ya, riba itu kan pokoknya dikasih bunga harus balik. Ya, berhasil nggak ada urusan. Kalau nggak berhasil, kalau nggak balik sita aset, kan gitu. Ya kan, sita aset. Ya. Nah itu makanya UMKM itu ngeri kalau ke bank deh, karena bank pasti minta jaminan, agunan. Nah ketika bisnisnya seret, agunannya pasti ditarik, ya. Nah itu. Pertanyaannya apakah itu semangat Islam? Di mana gotong royongnya? Nggak ada gotong royongnya. Makanya alhamdulillah Koperasi Syariah, di mana saya sebagai ketua pengawas syariahnya, itu menerapkan prinsip syariah tanpa agunan, tanpa jaminan. Yang penting usahanya bagus, dibiayai. Wah itu nanti jadi problem segala macam. Enggak tuh. Ya, sudah 20 berapa tahun usia koperasi ini? Sudah 21 tahun. Ya. Saya sudah bergabung 10 tahun di situ. Yang tadinya modalnya hanya 300 juta tahun 2003. Asetnya sekarang sudah 1,2 triliun. Bisa. Ya, kenapa? Yang ditumbuhkan adalah kepercayaan. Bentuk hukumnya koperasi. Ketika untung dibagi pada semua anggota, ya ketika rugi tidak ada yang dibagi. Ya. Nah,
Yang berikutnya kita bicarakan tabungan. Ini juga menarik ya. Di masa lalu orang mempercayakan tabungan pada orang lain yang dapat dipercaya. Di kita juga sekarang masih ada orang nabung ke ibunya misalnya, ya. Nah, nabung ke ibunya. Ada yang nabung emas titipin ke ibunya, ya. Nanti ketika orang pinjamlah emasnya, aku nggak ada, saya nggak ada emas. Memang nggak ada emas, karena emas dititipin ke ibunya. Dia punya tabungan, tapi titipin ke ibunya. Jadi ketika orang mau minjem ke dia bilang, oh saya nggak punya emas sama sekali. Memang betul dia nggak ada, karena dia titipin pada orang yang dia percaya. Ya. Nah, dalam tataran yang lebih luas, kita perlu lembaga seperti itu, di mana kita bisa menabung, tabungannya aman. Sekarang kalau kita menabung di bank, ya mudah-mudahan tidak krisis lagi gitu. Kalau krisis lagi, ya bisa nggak balik uangnya, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus menciptakan lembaga seperti ini. Misalnya saja kita beri namanya Darul Amanah, misalnya, ya. Nah, di mana Darul Amanah ini mempunyai orientasi yang sama sekali berbeda. Dia menjaga saja, ya. Ketika uangnya banyak, sudah semakin banyak, dia malah menyarankan kepada yang nabung ini untuk disedekahin gitu, ya. Ngapain banyak-banyak uang gitu? Toh juga mati nggak dibawa, udah sedekahin aja sebagian, jangan semua kan, bagian, ya. Jadi kalau orang Barat, apalagi kapitalisme itu kaya tambah kaya, kurang kaya gitu, ya. Sebab kan uangnya kan di bank berlipat lagi, yang kaya tambah kaya, yang kaya tambah kaya lagi, kaya tambah kaya lagi. Nah kalau ini terus kaya tambah kaya terus, sementara yang miskin begitu aja, kan tambah jauh kesenjangannya. Padahal dalam Islam dikutuk itu orang yang numpuk-numpuk harta itu. Ya, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira harta itu bisa mengekalkannya, kan gitu. Sindiran Quran itu kan. Gitu. Ya. Sehingga argumen utama yang ditawarkan untuk mendukung bunga bank oleh sebagian muslim adalah kecenderungan inflasi yang mengurangi nilai real tabungan. Nah, kita kan ada inflasi 1 juta hari ini dengan 1 juta tahun depan beda nilainya. Ya. 1 juta hari ini itu bisa beli 100 mangkok bakso. 1 juta tahun depan paling cuma 80 mangkok bakso. Nilai realnya berkurang karena inflasi. Oleh karena itu bunga boleh lah. Kira-kira gitulah argumen mereka, ya. Nah, padahal kalau kita teliti lebih lanjut, justru itulah yang membuat inflasi makin tinggi. Ya. Nanti kapan-kapan saya coba jelaskan dah masalah itu, ya. Nah, lalu bagaimana kita gunakan tabungan kita? Gunakan tabungan untuk proyek-proyek sosial. Ya. Jadi fungsi penting kedua dari bank modern adalah mengumpulkan kelebihan uang dan menggunakannya untuk investasi. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tabungan untuk kepentingan lembaga dan penabung. Ya. Kalau penabung kan dikasih bunga lebih rendah. Kalau peminjam dikasih bunga yang tinggi. Kan ada selisih bunga. Selisih bunga namanya spread dalam apa perbankan. Itulah yang untuk bayar segala macam, bayar pegawai, bayar listrik dan segala macam. Nah, yang repotnya kalau dari peminjam tidak lancar alias macet. Ya, boro-boro bank dapat untung, ngasih bunga buat penabung aja nggak bisa. Ya, boro-boro ngasih bunga aja nggak bisa, penabung ngambil uang aja uangnya nggak ada. Itulah yang terjadi dalam krisis ekonomi. Ya. Nah, jadi secara keseluruhan bagaimana cara dana tersebut diinvestasikan dianggap sebagai urusan pribadi bank. Nah, sistem inilah cenderung mengarah pada peningkatan konsentrasi kekayaan. Ya. Makanya kalau kita lihat sistem perbankan itu dia tidak stabil. Ya, sampai kapanpun sistem perbankan konvensional itu tidak akan stabil. Ya, dia akan terjadi krisis lagi.
Kenapa? Karena dalam ilmu ekonomi ya, strukturnya itu tidak stabil ya. Jadi bunga dari yang penabung itu fix dibayarkan, sementara bunga dari peminjam variabel. Ya, bagaimana mungkin fix dengan variabel bisa berteman? Gak mungkin. Kalau fix lawannya fix lagi, kalau variabel lawannya variabel lagi. Ya, nah jadi sebaliknya dalam Darul Amanah itu kita berinvestasi di bidang modal manusia dan sosial untuk menangani masalah sosial. Tugas penting lembaga ini adalah mencari peluang terbaik untuk kesejahteraan sosial dan berinvestasi untuk peluang tersebut. Jadi dulu ini menarik ya kalau kita flashback ke belakangnya. Dulu dalam Islam tidak ada orang sekolah yang bayar. Tidak ada. Saya mau sekolah, berapa bayarannya? Nggak ada. Justru kalau mau sekolah dibayarin. Dan itu masih berlaku sebelum 9/11 di kampus saya Islamabad. Ya, International Islamic University Islamabad itu memberikan beasiswa kepada orang Muslim seluruh dunia untuk datang ke Islamabad sekolah, tiket dikasih, tiket pesawat dikasih, sampai di sana asrama dikasih, makan dikasih, buku dikasih, apalagi coba? Yang penting mau belajar. Nah, semuanya berubah ketika 9/11 WTC dibom itu. Itu kemudian seluruh dana-dana pendidikan itu di-cut oleh Amerika. Ya. Nah, makanya ini perseteruan politik itu menjadi penting ya, supaya kita memiliki sistem ekonomi sendiri. Ya. Nah, sebagai permulaan, jika zakat dapat dipungut oleh lembaga atas kekayaan yang disimpan di dalamnya, jumlah ini akan didapat oleh lembaga tersebut sehingga dapat digunakan untuk tujuan amal. Jadi zakat misalnya kita gunakan untuk bagaimana memberikan beasiswa kepada orang yang mau sekolah, sehingga banyak orang yang pintar, ya, beriman dan berilmu, ya. Atau kalau nggak mau begitu, kita buat dengan sistem qardul hasan, ya, pinjaman tanpa kelebihan, ya. Nah, tapi ini harus sesuai oleh penabung, ya. Ini dia persoalannya. Kalau penabungnya pengennya duitnya terus nambah terus, ya nggak cocok di sini. Nah, ada banyak contoh seperti itu dalam sejarah Islam, ya. Seperti disebutkan di atas, semua Muslim tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk membantu kaum miskin dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, tapi mereka juga didorong untuk berlomba-lomba satu sama lain dalam mencari peluang terbaik untuk membantu orang miskin dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi bagaimana cara kita memotong kemiskinan? Ini ada rantai miskin. Miskin, anaknya miskin lagi gitu. Bapaknya miskin, anaknya miskin lagi. Muter aja terus. Gimana cara kita memotong itu? Dengan cara pendidikan. Bapaknya miskin, anaknya insinyur, punya kerja bagus, rezekinya bagus, tidak miskin. Ya, bapaknya miskin, anaknya jadi jenderal, pasti tidak miskin. Ya, jadi dengan pendidikan. Dan pendidikan dalam Islam dulu ketika itu tidak ada yang bayar. Ya. Dari mana dananya? Dari wakaf. Nah, itulah yang kemudian yang asli ekonomi Islam adalah wakaf itu. Dia kemudian sekarang ditiru oleh lembaga-lembaga barat dengan menggunakan namanya dana abadi, ya, dana abadi pendidikan. Jadi Darul Amanah ini akan mencari investasi terbaik di akhirat, ya, persis seperti bank modern mencari peluang investasi keuntungan di dunia, ya. Jadi sudah beda ini nih, beda fokus, ya. Kalau Darul Amanah fokus akhirat, kalau bank itu fokusnya gimana dia menumpuk-numpuk terus kekayaan di dunia. Yang paling repotnya kekayaan itu cuma ilusi, cuma tulisan. Ya, begitu dibuka rekening tertulis 10 miliar, kan cuma tulisan doang, 10 nolnya 9, ya.
dari kening. Nah, besok mati ini nggak akan nikmatin ini, cuma tulisan doang. Ya kan? Nah, kalau Darul Amanah, begitu ada orang yang punya tabungan 10 miliar, langsung Darul Amanah melobi orang itu, Pak, bagaimana kalau Bapak bersedekah, ini ada proyek ini, ada proyek ini, ada proyek ini. Begitu Bapak meninggal, ini jadi tabungan Bapak. Begitu. Ya, jadi fokusnya beda. Nah, yang menarik ini, ya, Bank Dunia tahun 2006 itu menunjukkan bahwa keterampilan manusia merupakan komponen utama dari kekayaan negara. Jadi kalau kita mau kaya, nggak ada cara lain. Orang Indonesia kalau mau kaya, negara Indonesia kalau mau kaya, nggak ada cara lain. Rakyat Indonesia harus pintar-pintar. Ya. Cuman kalau kita lihat angka sekarang menyedihkan. Ya, hanya 16% masyarakat Indonesia yang educated. 84% uneducated, coba bayangin. Ini yang harusnya. Jadi kalau bisa kita gerakkan semuanya pinter-pinter, pasti maju. Negaranya pasti maju. Dan itu penelitian Bank Dunia. Ya. Selain itu, bukti sejarah juga itu ditulis oleh Kauf tahun 2000 dan Hoekstra et al tahun 2002. Itu mengemukakan bahwa jenis kegiatan ini memang terjadi secara luas di masyarakat Islam. Ya. Jadi dulu orang itu berlomba-lomba untuk tadi itu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sehingga mereka berlomba-lomba. Apa yang saya punya nih? Saya punya ilmu, mereka berlomba-lomba memberikan ilmunya kepada orang lain. Saya punya harta, berlomba-lomba memberikan hartanya kepada orang lain. Saya punya kekuasaan, berlomba-lomba membuat kebijakan yang membantu orang lain, gitu. Ya, tidak kemudian dengan jabatannya aji mumpung, ya, dengan hartanya dia malah terus numpuk-numpuk terus, ya. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi kembali kepada konsep khairun nas tadi, ya. Maka kita selaku muslim, bagaimana caranya kita harus menjadikan diri kita orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling tahu ya jamaah sekalian lah, keahlian masing-masing apa. Tidak harus sama, ya. Dengan banyaknya ilmu itu membuat kehidupan itu menjadi komplit, ya. Nah, yang terakhir ini adalah tentang investasi dan keuangan bisnis, ya. Jadi jamaah sekalian, tujuan utama lembaga keuangan barat adalah menggunakan uang untuk menghasilkan uang lagi yang lebih banyak. Ya, jadi jama' amala wa adadatan. Ya, jama' amala, mereka mengumpulkan harta. Wa adadah, dan mereka hitung-hitung harta itu. Ya. Sebaliknya, lembaga keuangan Islam harus sesuai dengan hukum Islam dalam bentuknya, ya, dan dalam semangatnya. Jadi lembaga keuangan Islam itu bentuknya apa, semangatnya apa, itu yang harus kita pahami. Untuk itu ada dua prinsip investasi dalam Islam. Pertama, kegiatan investasi harus didasarkan pada beberapa bentuk kemitraan yang varian dan bentuknya mungkin sangat banyak. Kemitraan ini bukan hanya finansial, mitra diharapkan untuk berbagi dalam keuntungan bisnis. Ya, jadi bermitra, ya, bermitra. Kontrak berbasis riba ini menjijikkan, ya, bagi semangat Islam. Kenapa? Karena pemberi pinjaman akan mendapatkan uangnya kembali apapun hasil bisnisnya, termasuk dengan cara kekerasan jika diperlukan. Ya, makanya banyak orang stres gara-gara pinjol akhirnya bunuh diri. Ya. Kedua, untuk menjadi halal, maka penghasilan harus didasarkan pada aktivitas produktif, ya, atau jasa real, ya, yang diberikan. Kepemilikan aset keuangan yang melebihi kebutuhan seorang bukanlah kegiatan yang produktif, namun kewirausahaan yang mengharuskan adanya value, pemilihan peluang bisnis yang baik,
pengambilan risiko merupakan kegiatan yang produktif. Jadi ketika Bapak, Ibu, jamaah sekalian punya aset, itu tidak boleh aset itu tidak produktif. Tidak boleh diam, berdosa. Bapak punya kebun, dibiarin dari tanamin, Bapak dosa. Bapak punya rumah, dibiarin rusak, disewain enggak, dihuni enggak, Bapak dosa. Ya. Kenapa? Dalam Islam tidak boleh ada aset yang tidak produktif, tidak boleh. Harus produktif, memberi manfaat pada orang lain. Makanya terus terang saya sedih ketika saya jalan pagi di komplek misalnya, melihat rumah-rumah yang rusak-rusak, yang sudah hancur kadang-kadang, ya nggak ini oleh pemiliknya. Saya kadang-kadang sedih. Kenapa nggak dia kontrakin saja sama orang yang butuh rumah? Dirawat sama orang itu, kasih gratis, suruh dia bayar listrik air. Ini sampai rumah dibiarin hancur sampai apa? Ya. Jadi dalam Islam tidak boleh. Investasi dalam Islam itu harus produktif, apapun bentuknya. Jangankan bisnis, wakaf aja harus produktif, apalagi bisnis. Ya. Nah, sehingga transaksi yang berbasis pada ekuitas, ya, ada modal, ada aset, berbagi hasil, itulah yang diizinkan dalam Islam. Sementara transaksi keuangan murni tidak diperbolehkan. Itu jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada part 1, ya, pertemuan pertama ketika kita bicara tentang peran institusi ekonomi Islam ini. Ya, masih ada 3 pertemuan lagi untuk kita membahas asuransi, wakaf dan hisbah. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Baik, kalau tidak ada, ini ada di bahan bab 6 ya, bab 6 buku yang tadi saya berikan contohnya ya, dan ada di sini, ada di DKM. Jadi jamaah sekalian yang ingin mendapatkan bukunya bisa menghubungi DKM. Barangkali demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.